Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, kasus COVID-19 varian Omikron di Jakarta terus merangkak naik. Tercatat 850 orang atau 56 orang terinfeksi varian Omikron dengan 22,5% atau 193 kasus berasal dari transmisi lokal. Dengan peningkatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan Jakarta menjadi medan perang pertama melawan Omikron. Pemerintah sudah saatnya tidak tinggal diam melihat perkembangan penularan COVID-19 varian Omikron yang terus merangkak naik, khususnya di Jakarta. Hingga Selasa 18 Januari 2022, kasus COVID-19 varian Omikron tercatat 856 kasus, dengan rincian 77,5% atau 663 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 22,5% atau 193 kasus berasal dari transmisi lokal. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan DKI Jakarta sebagai medan perang pertama Indonesia menghadapi Omikron. Hal ini disebabkan lebih dari 90% kasus varian Omikron transmisi lokal terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempersiapkan DKI Jakarta secara khusus untuk menghadapi gelombang kasus varian Omikron. Meski demikian, Menkes meminta masyarakat untuk tidak panik, namun harus tetap hati-hati. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan walaupun kita tidak usah panik tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan. Penggunaan peduli lindungi juga harus diperketat, testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan, dianjurkan untuk tidak berkerumun dan tidak mobilitasnya terlampau banyak. Meski menjadi pusat penyebaran Omikron, Kementerian Dalam Negeri tetap menerapkan PPKM level 2 di DKI Jakarta. Inmendagri nomor 3 tahun 2022 menjelaskan perpanjangan PPKM level 2 di Jakarta mulai berlaku 18 Januari hingga 24 Januari 2022. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menyebutkan meski masih PPKM level 2, namun saatnya pemerintah merespon kuat dengan melakukan mitigasi ketat untuk mencegah dan meminimalisir resiko penularan. Di masa PPKM level 2 ini, pemerintah telah melakukan pembatasan untuk kegiatan masyarakat. Di antaranya, kapasitas maksimal pekerja work from office sebanyak 50% untuk sektor non-esensial. Di sektor esensial, maksimal work from office 75%, sedangkan di sektor kritikal tetap 100%. Sementara di pusat perbelanjaan atau pusat perdagangan, yakni maksimal kapasitas 50% hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Operasional bioskop hanya 70%, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk semua pengunjung. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.